Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pergi magang ke Jepang. Pergi untuk magang. Magang itu kalau mungkin dunia sekolah itu PKL ya. Nah, tapi kalau magang di Jepang itu sebenarnya nama itu sebatas formalitas mungkin. Ya tetap hitungannya kerja sih kalau di Jepang ya. Kan katanya kalau magang itu kerja sambil belajar, tapi ya tetap sebenarnya ya kerja. Oke, kali ini saya nggak akan lama-lama. Jadi magang di sini via jalur IM Japan. Nah, kalau misalkan nama lainnya itu jalur negeri lah. Oke, langsung ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama yaitu melakukan pendaftaran online atau offline. Nah, bisa langsung datang ke kantor dinas tenaga kerja transmigrasi atau Disnaker Trans itu. Di tempat akan diadakan ujian atau tes. Contoh kan ada beberapa kan, seperti yang di Provinsi Jawa Barat itu di Bandung, atau yang Jawa Tengah itu ada di Jogja ada, terus mungkin di mana lagi ya, dan berbagai yang lainnya. Itu bisa melalui pendaftaran online dan offline. Nah, setelah itu kalau sudah melakukan pendaftaran itu, nanti jangan lupa dicetak nomor pendaftaran dan lampirannya. Oke. Dan yang kedua, next. Oke, yang kedua itu peserta menyerahkan berkas persyaratan ke kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk verifikasi atau untuk mengkonfirmasi gitu bahwasanya kita memang bisa nih datang gitu kan, bisa untuk ikut ujian. Nah, batas verifikasinya itu 10 hari setelah pendaftaran melalui online atau offline tadi. Oke, itu yang kedua. Next, yang ketiga, peserta mendapatkan nomor ujian. Nah, peserta yang telah terverifikasi, nomor ujian peserta wajib dibawa saat seleksi. Jadi nanti dapat nomor peserta atau nomor ujian. Nah, nomor tersebut itu ibarat tiket kita untuk bisa masuk atau bisa check in, untuk melakukan nanti tes, serangkaian tes. Oke, dan yang lanjut yang keempat. Yang keempat ini baru, namanya tes IM itu banyak yang mengatakan, wah namanya tes IM itu seperti seleksi tentara gitu kan. Ya lebih ke dominan fisik sih ya. Lebih condong di sini tes fisiknya lebih berat. Kalau secara orang awam ya, pandangan orang awam. Karena apa? Matematika. Nah, di sini ada beberapa tes. Saya uraikan terlebih dahulu. Yang pertama tes matematika dasar. Matematika dasar ini ada beberapa soal, insya Allah ada 15 ya kayaknya. Kalau salah tolong tulis di komentar berapa soal. Setahu saya itu cuman tes matematika dasar kayak SD lah, pelajaran SD kelas 6 ya. Dikasih waktunya itu 15 menit. Kalau jujur saya SD sekalipun matematika itu sekarang udah blank. Setidaknya yang penting bisa ngitung uang udah aman lah. Oke. Nah, itu tes matematika yang pertama. Nah, yang kedua itu ada tes kesemaptaan. Kesemaptaan itu dicek fisik kita. Nah, ini bagi mungkin yang mas-masnya itu dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah itu pertama tangannya, kakinya itu apa, ada yang X, kakinya tuh ada yang kurang, terus giginya juga. Kalau gigi mungkin di medical check up ya. Ini dicek pokoknya kesemaptaan itu dari tinggi badan, berat badan. Nah, itu dicek sampai ya bagian rahasia kamu.
Oke. Itu tinggi badan setahu saya 160 cm buat laki-laki itu minimal. Kalau perempuan itu 155 ya. Cuman selisih beda 5 cm aja. Itu kalau kurang 1 cm aja nggak bisa. Ibarat laki-laki nih 159 tingginya. Nah itu tetap nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi kriteria, ya udah gagal. Nah berat badan pun juga kalau nggak salah berapa sih yang laki-laki? Saya lupa. Tolong komentar ya. Berbagi info. Nah lanjut ke tes fisik. Nah ini sistem gugur ya. Kalau salah satu aja itu gagal, jadi bukan sistem poin. Tes diakumulasikan poinnya, nah dijumlahkan. Jadi kalau misalkan dapat nilai sekian di total berarti lulus. Kalau misalkan kurang, walaupun ibarat matematika bagus tapi fisiknya jelek, nah itu tetap nggak bisa. Jadi sistemnya gugur. Kalau misalkan matematika gagal, ya udah nggak bisa lanjut ke tes berikutnya. Kalau kesemapatan gagal, ya nggak bisa lanjut ke tes berikutnya. Nah tes berikut setelah kesemapatan itu ya tes fisik. Fisik itu mencangkup push up, sit up, lari. Push up-nya itu setahu saya 35 kali. Sit up-nya itu 25 kali, tapi sikap sempurna. Nah, larinya itu 3 km 15 menit. Bagi yang senang olahraga, saya yakin kuat lah 3 km 15 menit. Itu hal yang biasa gitu kan. Nah, akhirnya kalau udah matematika, kesemaptaan, fisik ini lulus, itu baru masuk ke wawancara, interview. Sama itu biasanya ada orang Jepangnya sendiri itu. Nah, itu ya isi interviewnya kurang lebih ya motivasi kamu, tujuan kamu, visi misi kamu, kenapa kamu ke Jepang gitu. Karena saya ingin mencari uang dan mencari jodoh dari hasil kumpulan uang yang saya dapat dari kerjaan di Jepang. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima itu medical check up atau MCU, mandi cuci usus. Bukan MCK. Kalau MCK mandi cuci kakus ya. Nah, ini MCU atau medical check up. Bahasa Jepangnya Kenko Shindang. Dicek jadi pakai apa sih namanya, X-ray ya. Pokoknya dicek lah dalaman tubuh kita itu, organ tubuh kita sehat apa enggak, mata kita, kanan kiri kita, pendengaran kita itu dicek semua. Jadi kalau fisik kan secara fisik nih lahiriah nih bagus, sehat, kuat. Nah tapi belum tentu bagian dalam kita itu sehat kan, belum tentu. Barangkali dipaksakan ternyata ada bagian dalam yang kurang sehat apa gimana gitu. Nah, ini medical check up-nya itu sendiri ya, pribadi ya, bayar apa, pakai uang sendiri. Nah nanti habis medical check up ini nomor 5 masih ya kurang lebih saya masukin satu ya, jadi satu paket gitu. Jadi ada ntar tes bahasa Jepang, jadi ini buat kakunin setidaknya tuh benar-benar N5 dasar, bahasa Jepang dasar gitu, kayak kosakata yang dasar, kanji yang dasar gitu. Itu cuma buat kayak mungkin ngetes seberapa niat sih kamu. Setidaknya kalau misalkan memang kamu niat, bahasa Jepang kamu ya ada lah di situ lah, maksudnya bisa ngerti lah dasarnya aja ya. Itu untuk kakunin, untuk mengetes seberapa niat kita. Oke, terus barulah masuk nanti. Nah ini yang ke-6, masuk ke nomor 6, yaitu ada pelatihan 1, atau bahasa kitanya itu pelatihan daerah. Bahasanya tuh pelatihan daerah tuh ya di tempat dimana kita dites. Contoh mungkin ada yang di pondok pesantren, atau di mana ya? Ya ada di dinas tenaga kerja, mungkin di dinas transnya situ kali. Saya juga sebenarnya bukan magang IM sih, tapi
ya dapat informasi dari internet. Teman saya juga banyak IM, tapi ya saya belum terlalu tanya sih tentang ini. Jadi ini ada pelatihan daerah. Nah, pelatihan daerah itu kurang lebih 70 hari. Berarti 70 hari itu kurang lebih 2 bulan, lebih 10 hari kurang lebih. Oke. Nah, itu buat apa? Buat lebih ke bahasa kita, untuk meningkatkan bahasa kita, sama kedisiplinan, terus juga sikap kita di situ dididik di pelatihan daerah. Nah, yang lanjut setelah pelatihan daerah, kita dipastikan lulus. Nah, memenuhi kriteria nih secara bahasa, secara kedisiplinan, sikap kita, mental kita. Nah, lanjut ke pelatihan tahap kedua atau pelatihan pusat. Nah, inilah pelatihan pusat ini yang menentukan kita untuk pergi berangkat ke Jepang. Jadi ke Jepang itu udah di depan mata kita. Nah, pelatihan tahap 2 ini atau pelatihan pusat ini biasanya ada di Bekasi ya, sama di Bandung, Lembang. Kalau salah, tapi setahu saya sih rata-rata di Bandung, di Lembang itu. Kalau di Bekasi masih ada apa enggak, tolong teman-teman dibenerin ya lewat kolom komentar. Saya juga bukan alumni M soalnya, cuma dapat dari internet. Saya bantu lagi, share luaskan. Nah, terus teman-teman yang bantu koreksi. Namanya kalau saya misalkan ada salah ya mohon maaf, saya menyampaikan. Nah, setelah semua ini tes kehidupan bukan tes kehidupan lebih berat. Nah, tes untuk magang ke Jepang via IM semua setelah dilalui sampai tahap pelatihan pusat itu lulus, itu biasanya juga ada penentuan lagi medical check up terakhir, itu paling terakhir sebelum berangkat ke Jepang. Cek semua, kalau udah yakin benar-benar luar dalam kita sehat, nah sehat jasmani dan rohani, barulah tahap ketujuh, tahap final, check in ke hotel dulu mah, bukan check in bandara. Kalau yang hotel itu mungkin yang dari Bandara Soekarno-Hatta nginep dulu, makanya check in di hotel. Atau mungkin ya ada yang check in di masjid banyak. Saya pernah itu temen tidur di masjid sebelum berangkat ke hotel sebelum berangkat ke itu, tapi via swasta sih ya, bukan IM. Itu ada yang pernah kayak gitu teman saya. Kalau IM kayaknya udah diurus semua lah. Nah, jadi ini akhirnya finalnya itu ya udah yang nomor 7 berangkat ke Jepang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Oke, insya Allah sekian aja cukup teman-teman dari saya. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalkan kok ada yang keliru, informasi ada yang salah, tolong dibenarkan, tolong dikoreksi. Saya manusia biasa, hanya menyampaikan apa yang saya tak terima. Nah, saya sampaikan. Kalau makanya kembali lagi teman-teman bantu ya koreksi di kolom komentar ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.